Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya coba eh, coba untuk menginisiasi sebagaimana pada latar yang coba saya buat eh, sederhana, bagaimana kemudian kita menginisiasi pembelajaran mengenai riset pada tataran eh, dari sekolah lanjutan pertama ya, SMP dan sekolah lanjutan umum maupun SMA. Oke, Bapak Ibu. Jadi eh, kemudian kenapa ide ini saya coba angkat? Karena saya memiliki sebuah alasan sederhana. Saya mohon maaf dengan latar belakang saya juga mengajar pada perguruan tinggi. Jadi saya melihat Bapak Ibu bahwa banyak perguruan tinggi menginginkan ada tradisi-tradisi riset yang sangat kuat pada kurikulum mereka yang pada akhirnya outputnya juga bisa melahirkan preset-preset yang unggul ya dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, namun pada kenyataannya eh, starting point kita belajar tentang sebuah metodologi ya, minta maaf kalau kalimat saya salah, sebuah metodologi itu bagi saya ada sedikit prematur. Prematurnya apa? Ketika eh, pengetahuan ini tidak dibangun secara perlahan-lahan, tidak diinvestasikan sebelum mereka masuk perguruan tinggi sehingga terkadang banyak mahasiswa kita pada akhirnya menjadi kaget ya, shock dengan situasi pembelajaran yang berkenaan dengan riset di perguruan tinggi. Ini yang ingin saya tilik, bagaimana kemudian kita bisa menginisiasi tentang sebuah proses pembelajaran riset yang lebih komprehensif. Hanya sekedar untuk mempersiapkan, tidak memaksakan pada tataran atau takaran tertentu, tapi kemudian bisa mempersiapkan peserta didik kita sebelum masuk pada tataran perguruan tinggi, mereka sudah memiliki kerangka dasar riset yang kuat atau pembelajaran tentang sebuah metodologi yang kuat. Itu sebagai sebuah awalan dari saya. Mohon maaf kalau kiranya kurang berkenan dan mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi kita yang lain, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya punya beberapa alasan yang bisa saya sampaikan seperti yang nanti bisa Bapak Ibu lihat pada background saya nanti bahwa kenapa saya kepingin ya menginisiasi adanya riset itu ya, bahwa saya ingin memilah antara proses belajar dan proses meneliti pada tataran SMP maupun SMA. Itu kita harus bisa memilah tataran belajar dan meneliti. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini. Kenapa kemudian begitu kuat keinginan saya untuk bisa eh, menginisiasi. Saya juga harus mengakui saya bukan seorang pendidik pada tataran itu. Mohon maaf kalau ada yang kelewat, tapi pada akhirnya saya kepingin itu bisa terbangun. Jadi harus ada proses meneliti yang mungkin kita desain sangat sederhana eh, agar apa proses pembelajaran itu di dalamnya ada termasuk proses meneliti. Jadi tidak sekedar tutorial ataupun tugas ataupun sebuah ujian yang diberikan kepada siswa yang diakhiri dengan sebuah sistem penilaian. Saya berharap ini bisa bergeser dan bisa dimasukkan materi-materi tentang proses sebuah meneliti, proses sebuah memahami riset dengan dasar yang paling di bawah gitu ya. Jadi kita bangun dulu tradisi-tradisi itu. Jadi siswa tidak sekedar hanya mengopi atau menghafal ataupun bekerja sama, eh, tapi tidak memiliki kandungan atau konteks untuk membangun pemahaman awal mereka tentang meneliti. Nah, harapan saya berharap bahwa eh, akan ada inisiasi juga untuk memasukkan pada kurikulum pembelajaran-pembelajaran riset yang mungkin kita akan desain atau kita buat dengan sangat sederhana agar terbangun eh,
framework ya atau kerangka-kerangka pikir sederhana tentang meneliti dari semenjak mereka di bangku SMP maupun SMA. Saya tidak ingin kemudian meneliti itu menjadi sebuah shock, keadaan yang membuat siswa atau mahasiswa kita itu shock ya. Ketika ada kurikulum yang eh, menyampaikan pada semester 5 minta maaf 5 apa 6 baru mengajarkan tentang pengantar metodologi atau pengantar metode penelitian. Nah, ini yang menjadi sangat luar biasa ketika mereka mendapatkan 1 2 semester kemudian mereka sudah berhadapan dengan akhir studi. Nah, inilah gap yang ingin saya uh, urai bahwa sebaiknya ini ditarik mundur apabila tradisi atau kerangka berpikir tentang riset itu sudah kita bangun sejak mereka dari SMP dan SMA, maka tidak tutup kemungkinan ketika mereka memasuki bangku kuliah, penguasaan metodologi ini cukup kuat dan lebih mendasar. Itu harapan saya Bapak Ibu, uh, agar uh, ketika mereka sampai pada perguruan tinggi, riset bukan menjadi sebuah momok atau sebuah barang baru bagi mereka yang harus mereka belajar lagi, mereka harus bangkitkan lagi dari awal. Tapi kemudian ini menjadi sebuah hal lanjutan yang sudah mereka uh, dapatkan di waktu-waktu sebelumnya. Nah, itu pandangan umum saya. Uh, Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, seperti apa sih yang saya inginkan pada proses pembelajaran ini atau proses memasukkan materi riset pada siswa kita ya SMP dan SMA. Ya, saya ingin menarik lagi, kalau perbandingan saya mohon maaf, saya berpikir gini, ketika uh, mahasiswa pada tingkatan 2 atau tingkatan 3 semester 4 atau 5 maupun 6 baru memahami apa itu wawancara, gitu. Apa itu interview misalkan. Nah, buat saya ini sangat terlambat waktu itu, di mana mereka sudah pada tataran akan mengaplikasikan pada 1 2 semester ke depan. Mereka baru memahami itu, bahkan mereka belum melakukan. Gitu. Tapi kalau misalkan, kalau saya tarik lagi ke belakang, misalkan seperti wawancara, mengisi apa itu triangulasi, misalkan yang sederhana-sederhana, terus kemudian bagaimana apa itu sampel, misalkan apa itu populasi, itu sudah mereka dapatkan dan sudah kuat, tidak sekedar hanya informasi, tapi kemudian sudah kuat dalam kepala mereka, maka tidak akan tutup kemungkinan pada tataran tingkatan 2 3 maupun 4 di perguruan tinggi, mereka tidak lagi belajar. Nah, bahkan yang kita temui pada skripsi-skripsi mahasiswa, bahkan tesis sekalipun, sering menulis wawancara adalah seperti itu. Atau triangulasi adalah, populasi adalah. Nah, ini yang kemudian membuat saya secara pribadi miris melihat ini. Dan saya juga tidak bisa salahkan karena mereka baru mendapatkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga saya ingin memangkas gap ini menjadi sebuah yang lebih di awal lagi, lebih diawalkan. Gitu. Jadi pemahaman anak-anak semester ini mungkin bisa kita masukkan dalam kurikulum, mungkin akan ada ahlinya yang bisa mendesain kurikulum untuk memasukkan riset pada tataran-tataran eh, anak SMP ya ataupun anak SMA yang lebih eh, apa ya familiar, dan tidak memaksa mereka untuk berpikir pada tataran yang jauh lebih tinggi, tapi kemudian membiasakan mereka dengan hal-hal riset dari awal, dan itu sudah menjadi sebuah budaya atau sebuah dasar berpikir mereka dan kebiasaan, dan sehingga mereka pada tataran perguruan tinggi tidak mengalami shock atau tidak menjadikan atau melihat riset sebagai sesuatu yang baru bagi mereka. Itu harapan saya. Oke Bapak Ibu, saya beranikan membuat video ini hanya sebagai sebuah inisiasi untuk mencoba mengotak-atik situasi uh, kita, situasi kita semua. Ini uh, akibat dari sebuah situasi yang saya alami, di mana mahasiswa yang saya uji, saya bimbing harus belajar ya, dengan hal-hal sangat mendasar yang bagi saya sendiri saya pribadi sebenarnya ini tidak perlu ya terjadi. Harusnya sebelumnya sudah harus bisa dibangun dan bisa dikembangkan. Mohon maaf Bapak Ibu tidak menyinggung
tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, saya hanya ingin berharap menjadi sebuah kebaikan akan muncul inisiasi-inisiasi kurikulum yang berbasis riset pada anak SMP maupun SMA. Dan saya juga mohon maaf, mungkin juga saya yang tidak update ataupun saya yang kurang informatif tentang perkembangan pengetahuan riset pada tataran pendidikan di menengah dan lanjutan. Saya mohon maaf sekiranya mungkin bisa diperbaiki lagi atau kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.